Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang seorang pemuda 20 tahun yang sedang liburan ke desa ibunya, yang justru terjebak dalam pusaran cinta terlarang dengan seorang penunggu sumur tua. Inilah kisah selengkapnya. Tirta Ajian Kalimaya, kutukan air suci dari Gunung Purba. Hari itu, matahari belum sepenuhnya tenggelam ketika Anang menuruni jalan setapak menuju hutan kecil di pinggir desa Karangsari. Suara tonggeret mulai ramai bersahutan, menyambut malam yang akan segera datang. Aroma tanah lembab menusuk hidung, menyatu dengan bau daun yang membusuk dan rerumputan liar yang mengering. Anang, 20 tahun, baru 2 minggu pulang kampung setelah kuliah di jurusan pertanian di kota. Namun desa ini, yang dulu terasa kecil dan membosankan, kini justru menyimpan rasa rindu yang tak pernah ia sadari selama tinggal di kota. Ia merindukan kesunyian, suara kodok di sore hari, serta bau kayu bakar dari dapur rumah-rumah panggung. Tapi, ada satu hal yang sejak kecil membuatnya penasaran. Hutan kecil di sisi timur desa yang selalu dianggap terlarang oleh orang-orang tua. Jangan pernah masuk ke hutan sebelah timur. Di situ ada sumber air yang dijaga, dan siapapun yang tak pantas akan dikutuk. Itu kalimat yang selalu diulang Mbak Uti neneknya dengan suara rendah dan serius. Dulu, Anang hanya mengangguk, tapi kini, rasa ingin tahunya jauh lebih besar dari rasa takut. Ia melangkah melewati batas pohon bambu yang menandai pinggir desa. Kakinya menjejak tanah basah, rerumputan liar menyentuh betisnya. Semakin dalam ia masuk, semakin sunyi suasananya. Tak ada suara burung, tak ada hembusan angin, hanya gemerisik langkahnya sendiri. Sekitar 20 menit berjalan, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang tak pernah ia sangka. Sebuah kolam alami, kecil dan jernih, dikelilingi batu-batu tua dan akar-akar pohon besar yang melingkar seperti naga yang tertidur. Di tengahnya, airnya begitu jernih hingga dasar kolam terlihat jelas berpasir halus. Dan ada cahaya samar kebiruan yang entah dari mana datangnya. Anang tercengang. "Ini Tirta Kalimaya," bisiknya. Legenda tentang Tirta Kalimaya pernah ia dengar sekilas. Mata air kuno yang katanya bisa menyembuhkan penyakit, tapi juga membawa celaka jika disalahgunakan. Orang-orang bilang mata air itu dijaga arwah seorang putri kerajaan masa lalu yang mati karena pengkhianatan cinta. Tapi semua itu dianggap mitos, dongeng pengantar tidur dari zaman dulu. Dengan hati-hati, Anang mendekat. Ia jongkok di tepi kolam. Tangan kanannya menyentuh air perlahan. Dingin, segar. Tapi saat jemarinya menyentuh permukaan, sesuatu muncul. Bayangan seorang gadis. Wajahnya samar, seperti pantulan bulan di danau. Rambutnya panjang, tergerai basah, mengenakan kebaya putih, lembut yang menyatu dengan kabut kolam. Tatapannya tajam, namun lembut. Matanya seolah berbicara. Mulutnya tak bergerak, tapi dalam kepala Anang terdengar jelas, "Kau datang juga." Anang terkejut. Ia mundur beberapa langkah, jantungnya berdegup keras. Tapi bayangan itu menghilang secepat ia muncul, seperti ditiup angin. "Siapa kau?" Anang berbisik. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Hutan kembali senyap. Ia berdiri kaku. Napasnya tidak teratur. Tapi anehnya, rasa takut perlahan berubah jadi rasa penasaran yang mendalam. Wajah gadis itu terasa familiar, seolah pernah ia temui di mimpi-mimpi masa kecilnya. Langit mulai gelap. Anang memutuskan pulang. Malam harinya, di dalam kamar bambunya yang sederhana, Anang berusaha tidur. Tapi pikirannya dipenuhi bayangan kolam dan gadis misterius itu. Ia bahkan bisa mengingat bentuk bibir gadis itu. Merah muda, sedikit tersenyum. Ia baru terlelap setelah tengah malam. Namun mimpinya
lebih nyata dari biasanya. Dalam mimpinya, ia kembali ke kolam. Gadis itu muncul lagi. Kali ini bukan dalam air, tapi di hadapannya, berdiri di atas batu besar yang menjulang di sisi kolam. Wajahnya cantik, namun sedih. Ia menatap Anang dalam-dalam. "Aku Larasati, penjaga Tirta Kalimaya. Kau telah membangunkan aku." "Anang, kenapa aku?" tanya Anang dalam mimpi. Larasati melangkah pelan. Kebayanya basah menempel di tubuh. Rampingnya membentuk lekuk tubuh yang menggoda. Tapi ada sesuatu yang lebih kuat dari sensualitasnya, aura kesepian yang membuat Anang terhanyut. "Karena darahmu, karena janjimu di masa lalu yang belum ditepati." Anang bingung. "Janjiku?" Laras tak menjawab. Ia hanya menunjuk ke kolam. "Jika kau ingin tahu siapa dirimu sebenarnya, datanglah kembali saat bulan mati. Sentuh air ini lagi, dan semua akan terbuka." Lalu Laras melangkah ke air dan perlahan menyatu dengan permukaannya, menghilang bersama gelombang lembut yang menjalar ke segala arah. Anang terbangun dengan jantung berdebar, keringat membasahi dahinya. Di luar, ayam jantan mulai berkokok, menandakan pagi telah datang. Tapi satu hal pasti, ini bukan mimpi biasa. Ada sesuatu yang terpanggil dalam dirinya. Sesuatu yang telah tidur lama, kini bangkit. Tangannya bergerak sendiri menuju tas kecil. Di dekat tempat tidur, ia mengambil buku catatan bekas kuliahnya dan menuliskan satu kalimat besar. "Bulan mati, kembali ke mata air." Apakah semua itu hanya mimpi? Atau takdir yang selama ini menunggu untuk dijemput? Anang tak tahu, tapi ia siap untuk mencari tahu. Pagi itu, langit mendung menggantung di atas desa Karangsari. Awan tebal seperti menyimpan sesuatu yang berat, dan udara terasa lebih lembab dari biasanya. Tapi Anang tidak peduli. Ia sudah memantapkan niat. Hari ini adalah hari bulan mati. Seperti dalam mimpinya, malam nanti ia akan kembali ke mata air. Seharian itu, tubuhnya seperti dijalankan oleh sesuatu yang bukan dirinya. Ia tidak bisa fokus saat membantu pakdenya di ladang. Tangannya gemetar saat mencabut rumput. Pikirannya hanya terbayang sosok Laras dan tatapan matanya yang dalam, seolah menyimpan ribuan cerita yang belum terucap. Sore menjelang, langit semakin gelap, meski belum waktunya matahari tenggelam. Dan ketika malam benar-benar datang, bulan menghilang dari langit, menyisakan langit hitam yang tak berujung. Hanya suara jangkrik dan desir angin tipis yang menemani langkah Anang saat ia kembali menapaki jalan setapak menuju hutan timur. Tak ada rasa takut, yang ada hanya detak jantung yang memukul keras dari dalam. Napasnya pendek-pendek. Ia tahu ini bukan sekadar rasa penasaran. Ini panggilan, dan ia sudah menjawabnya saat ia tiba di mata air. Kabut tipis sudah menari-nari di permukaan air. Batu besar yang kemarin dilihatnya kini tampak lebih tinggi, seperti panggung kecil di tengah sunyi. Dan di sana Laras muncul kembali. Tapi kali ini bukan sebagai bayangan samar. Ia berdiri utuh. Wajahnya putih pucat diterangi sinar samar dari entah mana. Rambut panjangnya dibiarkan tergerai. Kebayanya basah membentuk siluet tubuh yang memukau. Tapi ada yang lebih menarik dari itu, sorot matanya yang sendu dan lelah. "Terima kasih sudah kembali, Anang." Suaranya lembut, seperti desahan angin. Di telinga, Anang terdiam. Tenggorokannya kering, tapi ia mengangguk pelan. "Kau benar-benar nyata." Laras tersenyum kecil. "Lebih nyata dari apapun yang pernah kau sentuh. Aku adalah bagian dari tanah ini, dari darahmu, dari janji yang tak ditepati ratusan tahun lalu." Anang melangkah mendekat. "Apa maksudmu? Janji siapa? Apa hubungannya denganku?" Laras turun dari batu besar. Langkahnya ringan, hampir tidak menimbulkan suara. Ia berdiri di hadapan Anang. Hanya berjarak satu lengan. Wajahnya kini terlihat jelas. Cantik, bersih, tapi menyimpan kepedihan yang tak bisa dijelaskan. "Dulu, aku
Aku adalah putri penjaga mata. Air ini, bisiknya, diberikan kekuatan oleh alam. Aku hidup untuk menjaga Tirta Kalimaya agar tetap suci dan tak tercemar oleh keserakahan manusia. Lalu, Anang nyaris menahan napas. Seorang pangeran datang. Ia meminum air ini, dan kekuatan mengalir dalam tubuhnya. Tapi ia jatuh cinta padaku, dan aku padanya. Anang tertegun. Laras menunduk, tapi cinta itu dikhianati. Ia meninggalkan aku demi mahkota, dan kutukan pun jatuh. Siapapun yang lahir dari darahnya akan terus membawa beban cinta yang tak selesai. Dan kau, Anang, adalah bagian dari darah itu. Anang memundurkan langkah. Tidak mungkin. Laras mengangkat tangan dan menyentuh dada Anang tepat di atas jantungnya. Hangat, tapi getarannya membuat lututnya lemas. Kau adalah keturunan terakhir yang bisa membebaskan kutukan ini atau memperkuatnya, kata Laras. Bagaimana caranya? Laras menatap mata Anang dengan tajam. Sentuh air ini saat bulan mati, maka kekuatan dalam dirimu akan bangkit. Tapi ingat, satu pantangan. Jangan jatuh cinta pada manusia biasa, karena cinta adalah celah yang paling mudah untuk kutukan itu kembali masuk. Anang menggertakkan gigi. Otaknya penuh tanda tanya, tapi hatinya sudah memilih. Ia menunduk, mengulurkan tangan, dan menyentuh air. Seketika tubuhnya tersentak. Air mengalir naik melalui tangannya, merasuk ke dalam pembuluh darahnya, membakar syaraf dan jantungnya. Ia berteriak tanpa suara. Pandangannya gelap lalu menyala. Dunia di sekitarnya melintas cepat. Pohon tumbuh, layu, tumbuh lagi. Hujan datang dan pergi. Ia melihat ladang, air, burung, akar, tanah, segalanya, dan ia bisa memahami semuanya. Ketika ia sadar, ia sudah tergeletak di tepi kolam, dan Laras berdiri di sampingnya, menatapnya seperti seorang ratu memandang kesatria yang baru saja dilantik. Kau telah terpilih, ucapnya. Anang terengah-engah, tapi tubuhnya tak terasa lemah. Justru sebaliknya ia merasa kuat. Napasnya teratur, matanya bisa melihat lebih tajam. Ia bahkan bisa mendengar suara daun gugur. Apa yang terjadi padaku? Tanyanya. Kau sekarang memiliki ajian Kalimaya, kekuatan yang bisa membuat tanaman tumbuh dalam semalam. Air mengalir dari tanah kering dan menyembuhkan luka tubuh maupun jiwa. Tapi dengan harga, gumam Anang. Laras tersenyum pahit. Selalu ada harga untuk sesuatu yang besar. Ia mendekat, dan untuk pertama kalinya, wajahnya sangat dekat dengan wajah Anang. Nafasnya terasa di lehernya. Aroma tubuhnya sama seperti embun dan bunga melati. Bibirnya hanya sejengkal dari bibir Anang. Tapi ia tak menyentuh. Jangan pernah mencintaiku, dan jangan jatuh cinta pada manusia manapun, bisiknya. Anang terdiam. Bibirnya bergetar, tapi ia hanya mengangguk. Malam itu, saat ia kembali ke rumah, seluruh tubuhnya terasa baru. Tapi bukan hanya tubuh, takdirnya pun telah berubah. Esoknya, perubahan mulai terjadi. Anang tak perlu banyak bicara. Ia hanya berjalan ke ladang yang kering, dan dalam sekejap, tanah mulai basah. Ia menyentuh batang padi yang menguning, dan warnanya berubah hijau dalam semalam. Orang-orang mulai memperhatikan. Warga desa memanggilnya anak alam. Tapi tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan ketika matahari tenggelam malam itu, Anang menatap langit kosong dari beranda rumahnya. Dalam pikirannya, satu wajah terus muncul. Laras. Ia tahu ia tak boleh mencintainya. Tapi, bagaimana jika larangan itu justru jadi alasan hatinya makin ingin? Malam itu, Anang memandangi langit yang kosong, berharap Laras akan muncul kembali. Tapi bayangan Laras hanya tinggal gema samar di dalam pikirannya. Ia menghela napas panjang, matanya tak bisa terpejam. Jiwanya gelisah seperti daun dihembus angin kencang.
Rasa hangat yang aneh antara kagum, rindu, dan takut beraduk di dalam dadanya. Tapi ia sadar, semakin ia memikirkan Laras, semakin ia merasa dekat, dan semakin ia takut pada larangan itu. Keesokan harinya, segalanya berubah lebih cepat dari yang ia bayangkan. Pagi itu, Desa Karangsari ramai oleh kedatangan para mahasiswa dari kota yang datang untuk program magang. Mereka adalah rombongan dari Universitas Pertanian kampus tempat Anang dulu belajar sebelum memutuskan cuti tanpa alasan yang jelas. Warga menyambut dengan senyum, sementara Anang menyibukkan diri di ladang berpura-pura tidak peduli. Tapi langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sosok yang berjalan paling belakang dalam rombongan itu. Sekar, wajahnya teduh, kulitnya bersih dan coklat alami. Rambutnya dikuncir kuda, sederhana tapi justru memancarkan pesona. Ia mengenakan kemeja, lapangan dan celana panjang. Tapi bukan penampilannya yang membuat Anang terpaku, melainkan caranya memandang tanah, memeluk kamera, dan tersenyum sendiri melihat hamparan padi. Seolah tanah ini bicara padanya juga. Siapa dia? Gumam Anang, nyaris tanpa sadar. Hari-hari berikutnya, Anang dan Sekar mulai sering bertemu tanpa direncanakan. Di pematang, di warung kopi Makjum, bahkan di sungai tempat warga mencuci. Anang yang awalnya menjaga jarak, lama-lama mulai terbawa arus perasaan. Sekar bukan hanya menarik, tapi punya jiwa yang hidup, seperti tanah yang Anang jaga. Suatu sore, mereka sama-sama berteduh di bawah pohon jati saat hujan tiba-tiba turun. Sekar tertawa, dan air hujan membasahi pipinya. Anang menatapnya, jantungnya berdebar. "Kenapa kamu liatin aku gitu?" tanya Sekar sambil mengusap rambutnya. "Karena kamu seperti hujan pertama setelah musim kering yang lama," jawab Anang, tak sadar mulutnya bergerak sendiri. Sekar tertawa. Itu gombalan jadul, tapi benar. Keduanya tertawa, tapi tawa itu menyisakan sesuatu, getaran yang menakutkan. Karena Anang ingat betul, Laras pernah bilang, jangan jatuh cinta pada manusia biasa. Dan kini, hatinya sedang melangkah pelan-pelan ke dalam lubang yang dilarang itu. Malam itu, Laras muncul lagi, bukan dalam kolam, tapi di dalam mimpinya. Ia duduk di atas batu besar, dengan mata yang tak sangat biasanya. Kali ini tatapannya tajam, ada luka dan amarah di sana. "Kau sedang bermain api, Anang." Anang tak menjawab, ia hanya menunduk. "Aku memperingatkanmu, sekali kau membiarkan hatimu tersentuh oleh cinta manusia, bukan hanya kekuatanmu yang hilang, tapi nyawa gadis itu pun ikut jadi taruhan. Kenapa harus sekeras itu?" Anang akhirnya bersuara, "Kenapa cinta harus dihukum?" Laras berdiri. Wajahnya kini hanya sejengkal dari wajah Anang, tapi tak ada kelembutan seperti sebelumnya. Yang ada hanya dingin, karena cinta adalah pintu yang paling mudah dimasuki oleh kegelapan. Dan dulu, cintalah yang membuat aku dikorbankan. Aku tak ingin melihat cinta yang sama menghancurkanmu. Pagi harinya, Anang terbangun dengan napas tak teratur, tapi tekadnya belum goyah. Ia tahu ini berbahaya, tapi ia juga tahu cinta bukan sesuatu yang bisa dihentikan begitu saja. Hari-hari berikutnya, hubungan Anang dan Sekar semakin dekat. Mereka berbagi cerita di bawah pohon rindang, menanam bibit bersama, bahkan tertawa bersama di dapur sambil mencicipi tempe goreng gosong. Tapi larangan itu terus menghantui Anang. Setiap kali ia ingin menyentuh tangan Sekar lebih lama, ia merasa jantungnya seakan ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Setiap kali mata mereka bertemu lebih dalam, kabut tipis muncul di sudut pandangannya, seolah ada mata lain yang mengawasi. Namun pada malam festival desa, semuanya pecah. Festival panen diadakan setiap bulan ke-7 penanggalan Jawa. Malam itu, desa diterangi lampion-lampion merah dan kuning. Musik gamelan diputar di pendopo.
dan warga mengenakan pakaian adat. Sekar tampil memukau dengan kebaya hijau muda. Rambutnya disanggul sederhana, dan senyum itu menusuk dada Anang. "Anang," panggil Sekar saat ia menghampirinya di pinggir pendopo. "Menari? Yuk." Anang menggeleng. "Aku nggak bisa neri." "Kita nggak harus bisa. Kita cuma perlu menikmati." Dan untuk pertama kalinya, Anang melupakan larangan itu. Ia menari bersamanya. Tangan mereka saling menggenggam. Mata mereka saling membaca. Dan di tengah putaran musik dan lampion yang bergoyang, bibir mereka akhirnya saling menemukan. Lembut, hangat, tapi mendadak dingin. Tiba-tiba angin berhenti. Musik mendadak lirih. Lampion satu persatu meredup. Dan tubuh Sekar mulai menggigil. Sekar jatuh pingsan di pelukan Anang. Dari sudut mata, Anang melihat kabut muncul perlahan dari arah timur desa. Kabut dari mata air, dan suara itu terdengar lagi. Dalam kepalanya dingin, seperti pecahan es. "Sudah kubilang, kutukan ini nyata." Anang menatap langit, dan untuk pertama kalinya, ia takut. Bukan pada kutukan, tapi pada kemungkinan bahwa Sekar akan menjadi korban dari cinta yang tak seharusnya ada. Anang memeluk tubuh Sekar yang terkulai lemas di pelukannya. Kulit gadis itu pucat, dingin seperti baru saja keluar dari sungai yang dibekukan. Bibirnya membiru, matanya tertutup rapat, tapi napasnya masih ada tipis, nyaris tak terdengar. Warga mulai panik. Beberapa ibu-ibu berteriak. Beberapa pemuda membopong Sekar ke balai desa. Tapi Anang hanya diam, berdiri di tengah hiruk-pikuk itu. Matanya kosong. Ia tahu betul ini bukan karena Sekar masuk angin atau kelelahan. Ini kutukan, dan itu salahnya. Malam itu, Anang duduk sendiri di pinggir kolam Tirta Kalimaya. Angin tak berhembus. Kabut menggantung rendah di atas permukaan air. Tak ada suara. Bahkan jangkrik pun seolah tahu malam ini adalah malam yang muram. "Laras," bisiknya, "tolong, jangan ambil dia." Suara air beriak perlahan. Dan dari balik kabut, Laras muncul. Tapi bukan sebagai bayangan samar. Laras berdiri utuh. Kali ini, ia mengenakan kain merah tua yang membalut tubuhnya dengan ketat. Rambutnya terulai liar. Dan sorot matanya bukan lagi sendu, tapi penuh amarah yang ditahan. "Kau tahu ini akan terjadi." Suaranya dingin, namun bergetar. "Dan kau tetap melakukannya." Anang berdiri. "Aku tak bisa mengendalikan perasaanku." "Kau bisa memilih untuk tak membiarkannya tumbuh," bentak Laras. "Lalu kau sendiri," balas Anang. Matanya memanas. "Apa kau bisa? Apa kau tidak pernah jatuh cinta pada pangeran itu? Kau bilang cinta adalah celah kegelapan, tapi kau sendiri yang pertama kali membukanya." Laras terdiam. Untuk sesaat, wajahnya kehilangan kekuatan. Dan dalam detik-detik itu, ia bukan lagi penjaga Tirta Kalimaya, tapi hanya seorang perempuan yang pernah dikhianati cinta. Laras duduk di atas batu besar. Napasnya panjang. Dadanya naik turun. Matanya memandang permukaan air yang kini tenang. "Aku mencintainya," katanya lirih dengan segenap jiwa. "Dan aku dikorbankan karenanya." Anang menatapnya. "Lalu kenapa kau ingin aku menghindari jalan yang sama?" Laras mengangkat wajahnya. Kini, bukan kemarahan yang tampak, tapi rasa takut. "Karena aku tahu akhirnya, cinta yang terlalu dalam bisa menghancurkan bukan hanya dirimu, tapi juga dunia di sekitarmu." Hening merambat di antara mereka. Hanya suara tetesan air dari daun yang terdengar. Tiba-tiba Laras berdiri dan mendekat. Sangat dekat. Anang bisa mencium aroma tubuhnya wangi bunga hutan dan kabut pagi. Nafasnya terasa di lehernya. Pandangan matanya menembus dalam. "Aku bisa menyembuhkan Sekar," bisiknya. Anang menahan napas. "Dengan syarat." Laras mengangguk pelan. "Dengan satu syarat, kau harus memilihku." "Memilih?" Laras mengangkat tangan, menyentuh pipi.
Anang dengan jemari dinginnya. Sentuhan itu menggoda, tapi menyakitkan. Seperti es membakar kulit, menjadi milikku, menjadi bagian dari Tirta Kalimaya, meninggalkan dunia manusia, termasuk dia. Anang tercekat, dan jika aku menolak, mata Laras menjadi kelam. Sekar akan perlahan kehilangan jiwanya. Ia akan menjadi wadah kosong, dan takkan pernah kembali. Anang menunduk, dadanya sesak. Ia tak pernah membayangkan akan ada pilihan seberat ini. Kekuatan dan kehidupan abadi bersama Laras, atau melepaskan semuanya demi cinta yang mungkin hanya sesaat. Tapi sebelum ia menjawab, Laras tiba-tiba meraih wajahnya dan menciumnya. Ciuman itu dalam, penuh luka dan gairah, dan Anang tak bisa melawan. Bibir mereka menyatu di bawah kabut dan gemuruh hati yang beradu. Ada desakan, ada kerinduan, dan ada kenangan cinta lama yang membayangi tubuh Anang seakan ia bukan hanya dirinya sendiri malam ini, tapi juga cerminan dari pangeran yang dulu pernah mencintai Laras. Tangan Laras membelai lehernya, turun ke dadanya, dan menarik tubuhnya lebih dekat. Kebaya tipisnya menempel erat di kulit, membuat Anang merasakan kehangatan yang aneh bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Namun saat jari-jari Laras menyentuh bagian tengah dadanya, Anang terhempas ke belakang. Ia terengah-engah. Tubuhnya berkeringat dingin. Laras berdiri di atasnya. Wajahnya terluka, bukan karena marah, tapi karena harapan yang pecah. Hatimu sudah terikat pada Sekar, katanya perlahan. Kau tak bisa milikku sepenuhnya. Anang menatapnya. Maaf, aku mencintainya. Laras menutup mata, dan satu tetes air jatuh dari matanya, menyatu dengan air kolam. Kalau begitu, bisiknya, kau harus menyelamatkannya dengan cara lain. Sebelum semuanya terlambat, Anang pulang dengan tubuh lemas, tapi pikirannya menyala penuh tekad. Ia tahu satu-satunya cara untuk menyelamatkan Sekar adalah mencari akar kutukan itu dan memutuskannya dari dalam. Ia tahu risikonya besar, tapi ia lebih takut kehilangan Sekar daripada kehilangan kekuatan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia menuliskan di buku catatannya sebuah kalimat yang penuh keyakinan. Cinta tak bisa dikutuk jika tulus. Aku akan buktikan itu. Kalimat itu bergema dalam hati Anang saat ia melangkah menyusuri jalan tanah yang sepi menuju rumah panggung paling ujung di desa Karangsari, rumah Mbah Tanu. Satu-satunya sesepuh yang masih hidup dan dipercaya menyimpan naskah-naskah kuno, peninggalan para leluhur. Langit masih gelap. Embun belum sepenuhnya mengering, tapi Anang tak bisa menunggu lebih lama. Sekar masih terbaring tanpa kesadaran, dan Laras, entah apa yang akan dia lakukan jika Anang gagal menemukan jalan lain. Langkah Anang mantap, meski tubuhnya masih lelah usai malam panjang penuh gejolak. Nafasnya hangat di udara pagi yang dingin, dan di tangannya ia membawa daun sirih dan sebatang kayu cendana persembahan sopan untuk meminta petuah. Seperti adat lama, rumah Mbah Tanu sunyi, tapi pintunya terbuka seolah sudah menunggu. Masuk, Anang. Suara parau itu menyambutnya dari dalam, membuat bulu kuduk Anang meremang. Ia melangkah masuk dan mendapati Mbah Tanu duduk bersila di depan rak-rak kayu penuh debu dan gulungan naskah kuno. Tubuhnya ringkih, kulitnya keriput seperti akar tua, tapi matanya tajam, seperti bisa membaca isi hati. Kau datang karena Tirta Kalimaya? Ya, tanya Mbah Tanu tanpa basa-basi. Anang mengangguk. Saya ingin tahu kebenarannya tentang Laras dan tentang kutukan ini. Mbah Tanu menghela napas, lalu meraih sebuah gulungan naskah dari rak paling atas. Ia membuka perlahan, dan di atas kertas lontar itu tergambar siluet seorang wanita berkebaya sedang berdiri di tengah air. Di belakangnya, bayangan seekor ular besar dan sosok laki-laki bersorban. Itu Larasati, ujar Mbah Tanu pelan, penjaga Tirta Kalimaya. Tapi dulu, dia bukan sekadar penjaga.
Anang menyimak dalam diam. Seluruh tubuhnya tegang. Zaman dahulu, sebelum Belanda datang, di tanah ini ada kerajaan kecil bernama Panjersari. Raja mereka adil, tapi lemah terhadap sihir. Ia percaya ramalan dukun istana dan membiarkan putranya, Raden Seta, berlatih ilmu tirta untuk menjadi raja sakti. Ilmu tirta, gumam Anang, ajian yang membuat manusia bisa menyatu dengan air, tanah, dan tumbuhan. Tapi syaratnya harus melewati mata air paling suci, Tirta Kalimaya, dan dijaga oleh Larasati. Ia bukan manusia biasa, tapi titisan dari penjaga alam, setengah roh, setengah daging. Anang menelan ludah. Hatinya mulai memahami arah cerita ini. Raden Seta datang ke Tirta, dan seperti yang terjadi padamu, dia jatuh cinta pada Laras. Lanjut Mbah Tanu, tapi Laras menolak. Karena cinta akan mengikat jiwanya pada dunia fana. Ia hanya bisa menjaga jika ia tak mencintai siapapun. Lalu, mereka mencuri malam. Mereka melanggar aturan. Dan ketika raja tahu, ia murka. Bukan hanya karena aib, tapi karena Laras telah melepaskan sebagian kekuatannya pada manusia. Anang merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Raden Seta diasingkan, dan Laras dikutuk oleh sang dukun istana. Jiwanya dikurung di Tirta Kalimaya. Tak bisa mati, tak bisa hidup sepenuhnya. Ia jadi penjaga selamanya. Dan setiap keturunan Raden Seta akan membawa darah kutukan tak boleh mencintai manusia tanpa membangkitkan penderitaan masa lalu. Anang terduduk lemas. Jeti, aku adalah keturunan Raden Seta. Mbah Tanu mengangguk pelan. Darahmu membawa sisa janji cinta yang tak selesai. Itulah kenapa Laras bangkit saat kau menyentuh Tirta. Karena jiwamu menyimpan jejak lelaki yang dulu menghancurkan hidupnya. Anang terdiam, menatap tangannya sendiri. Tiba-tiba kekuatan yang selama ini ia banggakan terasa seperti beban yang sangat berat. Ia bukan hanya penerima anugerah, tapi pewaris dosa. Lalu, bagaimana cara memutuskannya? Tanya Anang dengan suara nyaris bergetar. Aku tidak ingin kehilangan Sekar, tapi aku juga tidak ingin Laras terus terpenjara. Mbah Tanu memejamkan mata, lalu berbisik, ada satu cara. Anang menoleh cepat. Apa? Kau harus menyempurnakan ritual pengampunan, tapi bukan dengan Laras. Kau harus menghadap ke mata air dan memilih untuk melepaskan semua kekuatanmu, mengembalikannya pada alam. Hanya itu cara agar kutukan berhenti mengikuti darahmu. Anang terpaku. Melepaskan kekuatannya, itu berarti kehilangan semua ikatan dengan Tirta Kalimaya. Dan mungkin kehilangan kesempatan untuk menyembuhkan Sekar secara ajaib. Kalau aku tak melakukannya, Mbah Tanu menatapnya dalam-dalam, maka Sekar akan menjadi tumbal selanjutnya. Laras tak akan mengampuni cinta yang mengulang sejarah. Anang pulang dalam diam. Langkahnya berat. Udara pagi terasa seperti menindih dadanya. Ia membuka pintu rumah pelan dan menemukan Sekar masih terbaring. Tapi kini matanya terbuka, sayu, lemah, tapi ia sadar. Anang, bisiknya. Anang berlutut di sampingnya, menggenggam tangannya. Hangat, masih hangat. Aku mimpi kita ada di sungai, dan kamu bilang kamu akan jaga aku selamanya, ucap Sekar lirih. Anang tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Ia membelai rambut Sekar perlahan. Itu bukan mimpi, Sekar, itu janji. Dan malam itu, saat Sekar tertidur lagi, Anang duduk sendirian di beranda. Di tangannya, naskah kecil dari Mbah Tanu bergetar pelan tertiup angin. Di halaman terakhir, ada satu kalimat kuno. Air yang suci tak bisa dimiliki, tapi bisa dihormati dengan pengorbanan. Anang tahu saatnya telah tiba. Ia harus kembali ke Tirta Kalimaya, bukan untuk meminta, tapi untuk mengembalikan. Namun, di balik malam yang menanti, Laras masih berjaga, dan hatinya belum selesai bicara. Udara malam menusuk tulang saat Anang melangkah seorang diri menuju Tirta Kalimaya.
Bulan menggantung pucat di langit, memantulkan bayangan pohon-pohon besar yang berdiri, seperti saksi bisu atas sejarah cinta dan kutukan yang tak pernah selesai. Di tanah ini, langkahnya pelan tapi pasti, menyusuri jalan tanah berkerikil yang basah oleh embun. Tidak ada keraguan, tapi di dalam hatinya, badai berkecamuk. Ia tahu, malam ini bukan sekadar tentang mengembalikan kekuatan. Ini adalah pertarungan antara warisan darah dan kehendak hati. Di tangannya, ia menggenggam sesajen terakhir. Seuntai rambut sekar, setangkai melati, dan potongan kain merah peninggalan Laras yang pernah ia temukan hanyut di sungai. Saat sampai di bibir Tirta, airnya masih memancarkan cahaya kebiruan yang sama tenang, tetapi seolah hidup. Angin berdesir pelan, dan dari kedalaman kabut, Laras muncul perlahan. Wajahnya tetap cantik, tubuhnya masih bersinar samar. Tetapi kali ini, matanya merah, bukan karena amarah, tetapi karena luka. Luka yang belum sembuh walau telah ratusan tahun dilewati oleh waktu. Kau kembali, bisik Laras. Suaranya seperti angin yang berbisik dari masa lalu. Anang menatapnya penuh haru. Aku harus mengembalikan semua. Aku datang bukan untuk meminta, tapi untuk menebus. Laras tersenyum tipis, tapi bukan senyum bahagia. Kau tidak tahu apa yang kau bawa dalam darahmu, Anang. Cinta Raden Seta padaku bukan cinta biasa. Ia membawaku ke ambang kehancuran, dan aku tak pernah bisa benar-benar mati karena itu. Karena ia mencintaimu, tanya Anang pelan. Laras mengangguk. Dan karena aku membalas cintanya, Anang mendekat satu langkah. Laras, aku tidak ingin sejarah mengulang. Aku mencintai Ska, tapi aku juga tidak ingin kau terus menderita. Mata Laras berkaca-kaca. Jika kau melepaskan kekuatanmu, malam ini, kau tak hanya kehilangan kemampuanmu, tapi kau juga akan melepaskanku. Aku tahu, itu berarti kau tak akan pernah melihatku lagi. Hening. Hanya suara air mengalir pelan. Anang memejamkan mata. Ia ingat detik-detik pertama menyentuh Tirta Kalimaya, saat Laras memeluknya dalam kabut, saat ia merasakan kehangatan yang aneh. Sebuah cinta yang tak pernah lahir di dunia ini, tapi nyata di dalam jiwanya. Namun, ia juga ingat wajah Sekar saat ia terbaring, lemah, dan senyumnya saat berkata, "Kamu bilang kamu akan jaga aku selamanya. Kalau itu yang harus terjadi, aku rela," kata Anang. Membuka mata, aku tidak bisa memeluk masa lalu dan meninggalkan masa depanku. Laras menunduk, bahunya gemetar. Kau lelaki pertama yang berani memilih melepaskan kekuatan demi cinta, bukan mengejar cinta demi kekuatan. Kau bukan Raden Seta. Mata Laras jatuh perlahan. Lalu ia melangkah maju, menyentuh tangan Anang, dan menaruh telapak tangannya di dada Anang. Sampaikan pada Sekar bahwa kau lelaki yang menyembuhkan dua perempuan sekaligus, yang kau cintai dan yang mencintaimu dari masa silam. Cahaya membuncah dari dada Anang, hangat, menggetarkan. Kekuatan yang selama ini mengalir di nadinya tiba-tiba terasa menguap, seperti kabut yang perlahan hilang ditelan mentari. Dan saat Anang membuka mata lagi, Laras sudah tak ada. Hanya air Tirta Kalimaya yang kini memantulkan wajahnya. Sebagai lelaki biasa, tanpa kekuatan, tanpa warisan darah sakti, tapi hatinya terasa utuh. Pagi menjelang ketika Anang kembali ke rumah. Ia membuka pintu perlahan dan mendapati Sekar duduk di beranda. Matanya jernih, pipinya lebih segar, dan yang paling membuat Anang terdiam, senyumnya kembali. "Kamu kemana semalam?" tanya Sekar pelan. Anang hanya duduk di sampingnya, menggenggam tangannya ke tempat yang harus aku datangi sejak awal, untuk melepaskan semua yang bukan milikku. Sekar memiringkan kepala. "Termasuk aku." Anang tersenyum kecil. "Kamu justru satu-satunya yang tak akan pernah aku lepaskan." Mereka saling menatap. Tak ada lagi misteri, tak ada lagi beban warisan,
Hanya dua hati yang memilih satu sama lain, tanpa bayangan kutukan. Dan angin pagi berhembus lembut, membawa wangi melati yang entah dari mana asalnya. Anang menoleh pelan, ia pikir hanya hayalan. Namun wangi melati itu terasa semakin tajam, menyusup ke rongga hidungnya, menyelinap ke jantungnya. Ada yang tidak beres. Sekar meremas tangannya. Kamu cium? Ya, wanginya. Anang mengangguk. Dari mana datangnya? Mereka berdiri bersamaan, tidak jauh dari rumah, di ujung jalan setapak yang mengarah ke hutan bambu. Kabut mulai turun meski matahari sudah menggantung di langit. Dan dari balik kabut itu, tiba-tiba muncul bayangan seorang perempuan, berjalan perlahan, dengan kebaya putih panjang dan rambut disanggur rapi. Tapi bukan Laras. Bibir perempuan itu tersenyum, namun matanya kosong, langkahnya lambat, tapi mantap di tangannya. Ia menggenggam sikat melati segar. Sekar merapat ke tubuh Anang. Siapa itu? Kenapa dia ke arah kita? Anang diam. Ia merasa seolah tubuhnya mengenali perempuan itu, bukan dari ingatan, tapi dari darah. Darah yang dulu pernah membangkitkan kekuatan, dan kini hanya meninggalkan jejak samar yang tetap menggema. Perempuan itu berhenti hanya 2 meter dari mereka. Aku datang bukan untuk menagih, tapi untuk menyampaikan pesan, ucapnya. Suaranya berat, seperti gema dari dalam sumur tua. Siapa kamu? Tanya Anang. Perempuan itu menunduk pelan. Aku adalah warisan yang tak bisa kau buang. Aku adalah bagian dari leluhurmu. Bahkan sebelum Raden Seta mengenal Laras. Namaku Dewi Sukma Lelana. Sekar menggenggam tangan Anang makin erat. Sukma Lelana adalah leluhur dari garis ibu yang dilarang disebutkan dalam mantra air tirta. Bisik Sekar pelan. Nenekku pernah cerita, ia adalah penjaga kekuatan sebelum Laras. Ia dikutuk menjadi roh penggoda karena cinta dan dendamnya menyatu. Kenapa kamu datang sekarang? Tanya Anang, mencoba tegar. Sukma tersenyum lebar. Karena kamu telah membuang kekuatan itu, dan kini Tirta Kalimaya menjadi kosong. Sudah waktunya aku mengambilnya kembali. Anang menggeleng. Aku sudah menebusnya. Laras telah pergi. Segalanya telah selesai. Laras memang telah pergi, kata Sukma, mendekat 1 langkah. Tapi darahmu masih milik kami, dan selama darahmu mengalir, perjanjian itu belum selesai. Tiba-tiba bumi bergetar pelan. Daun-daun berguguran meski tak ada angin. Dari tanah di sekitar kaki Sukma, melati bermekaran mendadak, menjalar seperti ular yang tumbuh dari bumi. Aroma manis melati bercampur dengan anyir darah membuat Sekar terbatuk pelan, seperti sesak napas. Anang menarik Sekar ke belakang. Apa yang kamu mau dari kami? Sukma memiringkan kepala. Aku ingin cinta, sama seperti Laras. Tapi bukan untuk dipeluk, melainkan untuk dikorbankan. Sekar adalah perempuan yang kau pilih, kan? Maka dia harus menjadi pengganti Laras. Tidak, bentak Anang. Kau sudah tahu bagaimana aturan ini berjalan. Tidak bisa ada cinta yang bebas jika darahmu masih berutang. Anang menahan marah, tapi tubuhnya bergetar. Ini bukan sekadar tentang Sekar. Ini tentang generasi yang dikutuk untuk mencintai dan kehilangan. Berulang kali, ambil aku, jangan dia, kata Anang mantap. Sukma menggeleng pelan. Bukan tubuhmu yang kami inginkan, tapi jiwa perempuan yang kamu cintai. Karena hanya cinta yang rela yang bisa menghidupkan kekuatan itu kembali. Sekar akhirnya berdiri di depan Anang. Suaranya bergetar. Kalau memang aku harus jadi penembus kutukan, aku rela, tapi aku minta satu hal. Sukma mendongak. Apa itu? Biarkan aku tahu kenapa semua ini dimulai. Senyum Sukma perlahan menghilang. Ia menatap Sekar dalam, seperti memindai hatinya. Karena cinta adalah kutukan jika dimiliki dengan tamak. Raden Seta mencintai Laras tapi menahannya dengan mantra. Laras mencintai Anang tapi terjebak dalam waktu. Aku
mencintai dunia. Tapi ditolak oleh langit, maka kutukan itu hidup karena cinta tak pernah benar-benar selesai. Air mata Sekar jatuh. Anang memeluknya dari belakang. Cinta itu tidak salah. Sukma, yang salah adalah siapa yang tidak mau melepaskan. Mendadak dari balik hutan, cahaya keemasan muncul, lembut, membelah kabut. Dan sosok yang tak diduga muncul perlahan dari dalam cahaya itu. Wajahnya damai, tubuhnya bersinar putih laras. Cukup, Sukma, ucap Laras dengan nada tegas. Kutukan ini sudah selesai. Anang telah memilih melepaskan. Aku pun telah pergi. Jangan terus hidup dalam dendam. Sukma menatap Laras lama, lalu tatapannya jatuh ke arah Sekar dan Anang. Matanya perlahan berubah sendu. Kalau begitu, aku pun akan pergi. Lalu ia menunduk, dan tubuhnya perlahan berubah menjadi kelopak melati yang lurus satu persatu. Ditiup angin pagi, Laras tersenyum tipis dan berkata pelan, "Jangan takut, Anang. Kau bukan pewaris kutukan. Kau adalah pemutusnya." Cahaya Laras memudar dan semua kembali sunyi. Anang dan Sekar terduduk di tanah. Untuk pertama kalinya, tidak ada bayangan, tidak ada kabut, tidak ada roh yang menggantung di antara mereka. Hanya cinta yang kini benar-benar bebas. Begitulah Anang percaya hingga malam itu datang, membawa hujan gerimis dan bisikan halus dari balik pepohonan yang seharusnya telah diam. Sekar sudah tertidur dalam pelukannya. Tubuhnya hangat dan nafasnya teratur. Tapi Anang gelisah. Matanya tetap menatap langit-langit, mendengarkan sesuatu yang tak terdengar oleh telinga manusia biasa. Anang, suara itu bukan Sekar. Jelas bukan Laras. Suara itu kecil, ragu, dan entah kenapa terdengar begitu akrab. Mengiris ke dalam kenangan lama yang telah ia kubur sejak remaja. Anang bangkit dari ranjang perlahan, memastikan Sekar tetap lelap. Ia keluar dari rumah dan menatap jalan kecil yang menuju ke arah kebun tua, kebun yang dulu jadi tempat ia bermain waktu kecil. Dan di sanalah ia melihatnya. Seorang laki-laki, kira-kira sebaya dengannya, berdiri dengan tubuh setengah basah oleh gerimis. Rambutnya gondrong dan kusut. Matanya cekung dan ada luka samar di pelipisnya. Tapi meski tubuhnya lusuh, Anang langsung tahu siapa dia. Raka anak tetangga. Sahabat kecil Anang yang pernah hilang misterius di umur 8 tahun. Semua orang mengira dia tenggelam di sungai kecil saat bermain dan tak pernah ditemukan lagi. Tapi malam ini, tubuhnya berdiri di depan Anang, nyata dan menatapnya seolah waktu tak pernah berjalan. "Akhirnya kau bisa melihatku." Anang menelan ludahnya. "Kau masih hidup?" Raka menggeleng pelan. "Aku tidak hidup, tapi aku tidak mati sepenuhnya." Anang mundur setapak. "Apa maksudmu?" Raka berjalan mendekat. Langkahnya nyaris tanpa suara di atas tanah becek. "Kau ingat malam itu? Malam saat kita berdua mencoba masuk ke pemakaman tua untuk mencari pintu ke dunia siluman. Malam di mana kau keluar dan aku tidak pernah kembali." Anang mengangguk perlahan. "Aku ingat, aku takut dan lari. Tapi aku pikir kamu juga berhasil keluar." Raka tersenyum miris. "Aku tidak keluar, Neng. Aku ditarik." Angin malam berhembus, membawa aroma tanah basah dan melati yang samar. Waktu itu, aku yang jadi tumbal pertama. Tanpa sadar, darahku mengaktifkan sesuatu di dalam tanah. Tapi karena darah kita saling bersentuhan malam itu, ikatan itu terbagi. Kutukan itu tidak hanya jatuh padaku tapi juga padamu." Anang gemetar. "Jadi, selama ini, semua kutukan, roh, dan kekuatan yang mendekatiku karena kamu, karena kita, Neng. Kita berdua terhubung dalam ritual yang tak pernah kita sadari. Tapi hanya kamu yang tumbuh dewasa. Aku terjebak di antara dua dunia." Anang
menatap sahabat lamanya dengan campuran rasa bersalah dan ketakutan. Kenapa baru sekarang kamu muncul? Raka menunduk. Karena roh Laras dan Sukma telah pergi. Penghalang antara dunia mereka dan dunia ini menjadi tipis. Aku bisa berjalan di atas tanah sekali lagi. Tapi hanya sebentar. Ia mendongak. Matanya kini penuh kesedihan. Dan aku datang bukan untuk menakutimu, Neng, tapi untuk memperingatkanmu. Kau pikir kutukan itu sudah selesai? Tidak, Sukma dan Laras hanya bagian kecil yang mengatur semua ini. Masih ada di bawah tanah itu. Dan dia tahu, darahmu belum benar-benar bebas. Tiba-tiba, tanah di sekitar kaki Raka retak perlahan. Cahaya kehijauan merembes dari dalam celahnya. Angin mengaduk pepohonan, dan langit diselimuti kabut yang merayap seperti ular. Anang mundur. Apa itu? Raka memejamkan mata. Itu, dia yang tertidur, yang selama ini menggunakan para perempuan itu sebagai saluran. Sang ibu dari segala cinta yang terkutuk. Dia sedang bangkit, dan dia lapar. Anang menarik napas panjang. Lalu apa yang bisa kulakukan? Pergi ke tempat semuanya bermula. Sumur di tengah hutan bambu, tempat pertama darahmu jatuh. Di sanalah kamu harus mengakhiri segalanya. Tapi hati-hati, dia akan mencoba merayu, menggoda, mengambil siapapun yang kau cintai, bahkan dirimu sendiri. Tiba-tiba, tubuh Raka mulai retak, seperti kaca yang pecah dari dalam. Aku tak bisa menahan lebih lama, tapi aku akan membantumu dari dalam. Cari kalung yang dulu hilang dari leherku. Itu adalah kunci. Kalung itu masih di sumur. Dan dalam sekejap, tubuh Raka pecah menjadi kepingan cahaya, melayang pelan ke langit malam, dan menghilang di balik hujan. Anang berdiri kaku. Di tangan kirinya, entah dari mana, kini tergenggam sebuah daun melati yang basah oleh air hujan. Daun yang dulu pernah ia simpan bersama Raka di bawah batu besar. Sebagai tanda persahabatan, Sekar muncul di belakangnya. Suara pelan. Kamu bicara sama siapa? Anang menoleh perlahan. Sahabat lamaku yang ternyata belum pernah benar-benar pergi. Sekar mendekat. Apa yang harus kita lakukan? Anang menatap hutan bambu di kejauhan. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan tentang kutukan cinta lagi. Ini adalah soal akar dari segala kebusukan. Warisan gelap yang diwariskan dari darah ke darah. Dan hanya bisa dihancurkan dengan keberanian dan pengorbanan. Kita akan pergi ke sumur itu, bisiknya. Dan kali ini, kita akhiri semuanya. Bahkan jika aku harus masuk ke dunia yang tak pernah bisa kembali. Sekar menggenggam tangan Anang erat. Tak ada ketakutan dalam matanya, yang ada hanya tekad dan cinta yang tak bisa ditawar. Kalau kamu harus masuk, aku akan ikut. Kita mulai ini bersama dan harus selesai bersama. Langit malam mulai memuncak, gerimis berhenti, tapi udara justru terasa lebih berat. Seperti ada sesuatu yang menggantung, menanti. Anang menyiapkan beberapa peralatan. Senter, kain putih, dupa, dan garam, semua yang pernah ia pelajari dari buku tua peninggalan almarhum Pak Tarto. Tetua desa yang dulu juga pernah memperingatkannya agar tak pernah mendekat ke sumur tua itu. Sambil berjalan menembus semak menuju hutan bambu, langkah kaki mereka disambut kesunyian ganjil. Burung-burung malam tak lagi bersuara, bahkan serangga pun seakan bungkam. Dan di sanalah ia berdiri, sumur tua dengan dinding batu yang tertutup lumut. Tali timba sudah tak ada, digantikan oleh akar-akar yang tumbuh liar, melilit seperti ular tidur. Di sisi sumur itu ada satu batu besar, dan di bawahnya terkubur kalung milik Raka. Anang menggali perlahan, dan benar saja, kalung itu masih utuh. Liontinnya bundar, berisi pecahan cermin kecil. Begitu disentuh, liontin itu langsung memanas di tangan Anang. Anang, bisik Sekar. Sumurnya berbicara. Dari dalam sumur terdengar suara perempuan, tapi bukan satu,
melainkan banyak, tumpang tindih. Memanggil dengan nada manis seperti nyanyian Nina Bobo. Masuklah, kami menunggumu, kami mencintaimu. Anang menggenggam tangan Sekar lebih erat. Apapun yang terjadi, jangan lepas dariku. Mereka menyalakan dupa, membentuk lingkaran garam di sekeliling sumur. Lalu Anang menggantungkan kalung Raka di lehernya. Tiba-tiba, dari dasar sumur keluar cahaya merah tua menyilaukan dan panas. Akar-akar mulai bergerak, membentuk semacam pintu lengkung yang perlahan terbuka menuju kegelapan yang bukan milik dunia ini. Langkahkan kakimu, pewaris darah cinta. Suara perempuan menggema. Bawa dia yang kau cintai dan pilih cinta abadi atau kebebasan yang tak berjiwa. Sekar memeluk lengan Anang. Apa maksudnya? Anang tahu. Ia tahu betul. Ini bukan tentang menutup kutukan, tapi tentang menukar cinta. Jika ia ingin mengakhiri semuanya, ia harus mengorbankan cinta terakhirnya. Mereka melangkah masuk. Dunia di balik pintu itu gelap, tapi bukan seperti malam. Ini seperti ruang tanpa waktu, tanpa gravitasi. Hanya ada jalan tanah sempit yang dipenuhi bebungan layu dan arca-arca perempuan berwajah separuh. Di ujung jalan, ada satu tahta besar. Duduk di atas akar raksasa yang berdenyut seperti jantung. Di atasnya seorang perempuan berpakaian pengantin. Wajahnya tersembunyi di balik kerudung merah yang panjang dan basah. Sang ibu, ia mengangkat wajah perlahan. Dan di balik kerudung itu, tak ada wajah. Hanya kulit putih pucat, halus, tanpa mata, tanpa hidung. Hanya sebuah mulut merah menyeringai. Aku adalah cinta dari perempuan-perempuan yang dilupakan. Aku adalah rahim dari dendam. Aku memberi cinta abadi, tapi tak pernah mendapatkannya. Sekar menggigil. Anang berdiri tegak. Dan kau, Anang, darahmu telah memanggilku sejak kecil. Kau membuka pintuku saat masih polos. Kini kau datang kembali, membawa tumbal yang sempurna. Tidak ada tumbal di sini, teriak Anang. Sang ibu tertawa. Kalau begitu, rasakan dendam dari semua perempuan yang hatinya kau tolak. Cintanya kau abaikan. Mereka semua hidup dalam aku. Dan satu persatu, bayangan perempuan muncul. Laras, Sukma, bahkan roh Nyai Jembar yang dulu hanya Anang baca dari naskah kuno desa. Mereka semua berjalan perlahan ke arah Anang dan Sekar. Wajah mereka penuh luka dan cinta yang membusuk. Sekar menjerit. Tapi Anang segera melukis lingkaran di tanah dengan darah dari telapak tangannya sendiri. Garis merah itu membentuk simbol kuno, simbol pemutus ikatan. Cinta itu bukan tentang milik. Cinta yang memaksa, bukan cinta, itu kutukan, bisik Anang. Lalu ia mencium Sekar dalam, panas, seolah tak akan pernah ada esok. Dan tepat saat bibir mereka terpisah, Anang mendorong Sekar keluar dari lingkaran. Kamu tidak boleh menjadi tumbal. Sekar, akar-akar meledak, suara jeritan menggema dari segala arah. Sang ibu berdiri dari tahtanya. Wajahnya meleleh, berganti-ganti menjadi wajah perempuan-perempuan yang pernah Anang kenal. Tapi simbol di tanah mulai bersinar. Kalung Raka membakar kulit Anang, tapi ia tetap berdiri tegak. Dengan darah ini, aku mengakhiri segalanya. Dan dalam satu ledakan cahaya putih menyilaukan, semuanya lenyap. Saat Anang membuka mata, ia sudah berada di pinggir sumur, sendirian. Sumur itu kini pecah, akar-akarnya membatu. Sekar tak terlihat, tapi kalung Raka ada di genggamannya. Dan dari kejauhan, terdengar suara perempuan memanggil, tapi bukan menggoda. Suara itu lembut. Terima kasih, Anang, kau membebaskan kami. Suara itu seperti gema ribuan jiwa yang akhirnya bisa beristirahat. Ia duduk lemas di pinggir sumur. Bajunya sobek, tangan berlumur darah, dan dadanya terasa kosong. Sekar tak ada di sampingnya. Tidak ada jejak, tidak ada suara,
hanya udara yang terasa lebih ringan dan sepi. Anang memandang kalung Raka yang kini retak di telapak tangannya. Dari retakan itu, cermin kecil di dalamnya sudah hancur menjadi debu perak. Simbol cinta abadi telah patah. Sekar, gumamnya lirih. Ia mencoba berdiri, melangkah tertatih kembali ke desa. Tapi sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Ia tak lagi sama seperti saat pertama kali datang ke kampung ibunya. Ia bukan lagi anak muda yang hanya ingin liburan dan menghindari kuliah. Ia telah melalui dunia yang tak semua manusia sanggup sentuh. Ia telah mencintai dan kehilangan. Beberapa hari kemudian, desa kembali tenang. Warga yang sebelumnya mengalami gangguan aneh seperti mimpi buruk, kerasukan, dan mendengar suara perempuan menangis di malam hari mendadak sembuh. Ibu-ibu mulai membuka jendela rumah mereka tanpa takut. Bahkan suara burung kembali terdengar pagi-pagi. Namun, tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi malam itu di sumur. Hanya satu orang yang tahu. Anang dan Anang memilih untuk diam. Suatu sore, saat langit mulai jingga, Anang berdiri di halaman belakang rumah ibunya, menatap sawah yang mulai menguning. Di tangannya, sebuah kertas kecil yang ditulis dengan tangan lembut. Tulisan itu milik Sekar. Entah bagaimana, surat itu muncul di bawah bantalnya pagi tadi. Anang, jika kau membaca ini, berarti aku telah memilih untuk tetap tinggal di dunia itu. Tapi bukan karena aku dikorbankan, tapi karena aku rela. Cinta kita terlalu besar untuk dibawa ke dunia yang sempit seperti ini. Tapi jangan sedih, karena aku tetap hidup dalam hatimu. Jangan benci dirimu. Aku bangga pernah mencintaimu. Hidup terus berjalan, dan kamu harus berjalan juga. Tangis Anang pecah. Tak teriak, tak mengamuk, tapi mengalir tenang seperti hujan. Pertama setelah musim panjang yang kering, ia menatap langit, dan untuk pertama kalinya, ia merasa damai. 5 tahun kemudian, Anang kembali ke desa. Bukan sebagai pelancong, tapi sebagai peneliti budaya dan pengajar. Ia membangun rumah kecil di pinggir sawah, dekat sumur yang kini ditutup dengan batu dan pagar bambu sakral. Di dekatnya, ia tanam pohon kamboja merah. Setiap sore, ia duduk di teras rumahnya, menulis, meneliti, dan kadang berbicara sendiri, seolah ada seseorang di sampingnya. Warga sudah terbiasa. Mas Anang lagi ngobrol sama Mbak Sekar ya? Biarkan saja. Cinta sejati memang tak selalu harus ada wujudnya. Dan pada malam purnama ke-99 sejak kejadian itu, saat bulan bundar menggantung sempurna di langit desa, dan semua orang terlelap, satu sosok perempuan berbaju putih, berambut panjang, dan senyuman hangat berdiri di samping jendela rumah Anang. Ia menyentuh kaca jendela dengan jari mungilnya, lalu membisikkan sesuatu. Aku tidak pernah pergi, aku hanya menunggu sampai waktumu tiba. Dan Anang, di dalam rumah, tersenyum dalam tidurnya. Tangannya menggenggam kertas yang sama, surat dari Sekar, yang kini lusuh, tapi tak pernah ia buang. Dari cerita ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa cinta sejati bukan soal siapa yang memiliki siapa, tapi tentang siapa yang rela melepaskan demi kebahagiaan yang lebih besar. Anang telah belajar bahwa cinta bisa tumbuh dari rasa takut, berkembang lewat keberanian, dan diabadikan lewat pengorbanan. Karena cinta tidak selalu harus dimiliki, tapi selalu harus dihargai. Selesai.